Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi hari ini Miss akan membahas materi lanjutan dari polinomial, yaitu tentang teorema sisa. Apa sih teorema sisa itu? Kita langsung lanjut saja ke materinya ya. Jadi ilustrasinya itu seperti ini. Pembagian biasa. Misalnya kalian punya 19 dibagi sama 5. Maka ini akan punya hasil dan akan punya sisa ya. 19 dibagi 5 hasilnya itu adalah 3 dan sisanya adalah 4. Atau bisa kalian tulis seperti ini. Bentuk lainnya ya, 19 itu sama dengan 5 dikali 3 ditambah 4. Bisa kalian tulis dalam bentuk persamaan seperti ini. Nah, 19 ini adalah bisa kita sebut juga dengan yang dibagi ya, unsur yang dibagi. Lalu, 5 di sini bisa disebut sebagai pembaginya. Dan 3 ini adalah hasilnya ya, hasil baginya. Dan 4 di sini bertindak sebagai sisanya. Dan apa hubungannya dengan teorema sisa? Jadi kalau misalnya semua bilangan-bilangan ini dimisalkan dalam bentuk fungsi, yang dibagi ini Miss tulis fungsinya sebagai, kita misalkan sebagai fx. Pembagi itu kita misalkan sebagai px. Hasil bagi itu sebagai hx. Dan sisa itu sebagai sx. Jadi semuanya itu kita tulis dalam bentuk fungsi. Jadi bisa kita tulis kesamaannya itu seperti ini. Fx itu sama dengan px. Px-nya itu adalah pembagi dikali hx, di mana hx-nya bertindak sebagai hasil bagi, dan ditambah dengan sx. Sx-nya itu adalah sisa. Jadi bisa kita tulis dalam bentuk persamaan seperti ini ya. Fx itu sama dengan px dikali hx ditambah sx. Atau kalau misalnya si pembaginya itu kita misalkan sebagai x min h, maka kita bisa tulis dalam bentuk seperti ini. Fx sama dengan x min h yang bertindak sebagai pembagi dikali hx itu adalah sisa, hx itu adalah hasil ya, ditambah sx yang bertindak sebagai sisa. Berdasarkan persamaan ini, jadi kita dapat menyebutkan sebuah teorema sisa jika suku banyak fx dibagi oleh x min h, maka sisanya adalah fh. Jadi ini adalah teorema sisa yang pertama ya. Jadi sisa pembagian polinomial fx oleh x min h adalah fh. Nah, kita langsung lanjut ke yang kedua. Teorema sisa yang kedua, yaitu pembagian dengan ax plus b. Jadi sebelumnya kan kita sudah punya fx itu sama dengan x dikurang h dikali hasil ditambah sisa. Nah, dimisalkan h itu sama dengan min b per a. Maka fx yang kita punya sebelumnya, kita substitusikan hanya itu dengan min b per a. Maka akan didapat seperti ini. X min, buka kurung, min b per a dikali hx ditambah sisa. Lalu tinggal kita operasikan, maka akan dapat seperti ini. Fx sama dengan x plus b per a dikali hx ditambah sx. Nah, ini bisa kita operasikan ya, atau kita keluarkan deh 1 per a-nya, maka akan didapat seperti ini. Fx sama dengan 1 per a-nya Miss keluarkan, maka yang di dalamnya jadi ax ditambah b dikali hx ditambah sisa. Nah, atau bisa kita tulis seperti ini. Fx itu sama dengan ax ditambah b dikali hx per a ditambah sx. Di mana ax plus b-nya itu adalah pembaginya, hx per a itu adalah hasil bagi ya, dan sx itu adalah sisanya. Oke, paham ya sampai di sini? Kita lanjut ke contoh soal. Tentukan hasil dan sisa dari 4x pangkat 4 dikurang 13x pangkat 3 ditambah 6x kuadrat dikurang 1 dibagi oleh 4x min 5. Jadi yang ditanya itu adalah hasil dan sisa.
Maka di sini Miss akan pakai cara Horner ya untuk penyelesaiannya. Nah, kita punya pembaginya itu adalah 4x dikurang 5 itu sama dengan 0. Maka x-nya adalah 5/4. Nah, kalau pakai Horner berarti seperti ini. Pangkat tertingginya itu adalah x pangkat 4 ya. Maka di sini untuk koefisien dari x pangkat 4 itu A4, A3, A2, A1, dan A0. Harus berurut ya. Koefisien x pangkat 4 itu adalah 4. Koefisien x pangkat 3 itu negatif 13. Koefisien dari x kuadrat adalah 6. Dan koefisien dari x itu nggak ada ya, jadi 0. Dan koefisien konstantanya itu adalah negatif 1. Ini kita tambah. Dan x-nya adalah 5/4 ya. Jadi tinggal kita turunkan yang pertama, ini 4. 4 dikali 5/4 itu adalah 5. Negatif 13 ditambah 5 itu negatif 8. Negatif 8 dikali 5/4 itu adalah negatif 10. 6 dikurang 10 itu negatif 4. Negatif 4 dikali 5/4 negatif 5. Dan 0 ditambah negatif 5 itu adalah negatif 5. Dan negatif 5 dikali 5/4 itu adalah negatif 25/4. Negatif 1 ditambah negatif 25/4 itu adalah negatif 29/4. Dan ini adalah sisanya. Ini adalah sisa ya, jadi sisanya itu negatif 29/4. Dan yang ini adalah koefisien dari hasilnya. Dan hati-hati, karena di sini itu si pembaginya itu adalah 5/4. Jadi di sini semua ini harus kalian bagi dulu dengan 4. Atau kalau misalnya kalian tulis HX-nya, hasilnya itu adalah berarti di sini Miss tulis dulu deh. Ini A pangkat 0, A0, A1. Ini Miss hapus dulu ya. Ini A2 dan ini adalah A3. Jadi pangkat tertingginya itu adalah X pangkat 3 ya. Jadi 4X pangkat 3 dikurang 8X kuadrat dikurang 4X dikurang 5. Dan karena ini pembaginya 5/4, jadi semuanya ini penyebutnya ini kan 4 kan. Nah, di sini harus kalian bagi dengan 4. Jangan lupa dibagi 4 ya. Jadi maka akan didapat HX-nya itu adalah X pangkat 3 dikurang 2X kuadrat dikurang X dikurang 5/4. Jadi hasilnya itu adalah yang ini nih. Harus dibagi dulu ya. Jadi seandainya nih penyebutnya di sini adalah 2/3, maka ya hasilnya harus dibagi dengan penyebutnya. Karena ini penyebutnya 4, maka di sini harus dibagi dengan 4. Oke, jangan lupa harus dibagi dengan penyebutnya ya. Jadi hasilnya itu adalah X pangkat 3 dikurang 2X kuadrat dikurang X dikurang 5/4. Dan sisanya adalah negatif 29/4. Oke, untuk teorema sisa yang kedua itu akan Miss bahas di video selanjutnya ya. Jadi di video terpisah itu akan ada teorema sisa yang kedua yang bentuknya itu pembaginya si pangkat 2 atau kuadrat ya, AX kuadrat plus BX plus C. Dan sampai di sini dulu video kali ini tentang teorema sisa yang pertama. Miss akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.